Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa, izinkan kami untuk mempresentasikan tafsir Al-Ahkam mengenai fardu haji dalam Islam berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim alaihissalam. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tafsir perkata, Inna awwala baitin, berarti rumah pertama kali yang dipergunakan untuk ibadah yaitu Baitul Haram atau masjid-masjid di atas muka bumi. Yang kedua, wudi'a lin-nasi, berarti menjadikannya sebagai tempat ibadah mereka. Seolah-olah ayat itu menyatakan sesungguhnya yang semula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia itulah Ka'bah. Yang ketiga, Bakkah, nama lain dari Mekah. Yang keempat, mubarakan, berarti berkah. Makna berkah adalah pertambahan dan kebaikannya bertambah banyak. Yang kelima, wahudal lil alamin. Hudan adalah bentuk masdar yang berarti hidayah. Maksudnya, Baitul Atiq inilah sumber hidayah dan cahaya bagi seluruh manusia. Yang keenam, maqamu Ibrahim, berarti batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya saat beliau meninggikan Ka'bah. Yang ketujuh, aminan, berarti jiwa dan hartanya aman. Yang kedelapan, sabila, berarti kemampuan melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju yang kemungkinan besarnya ia akan sampai pada tujuan. Sebab turun ayat. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, dari Mujahid ia berkata, orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi saling membanggakan diri. Yahudi mengatakan, Baitul Maqdis lebih utama daripada Ka'bah karena dia adalah tempat pelarian para nabi. Di samping itu, dia berada di tanah suci. Orang-orang Islam pun berkata, Ka'bah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Begitulah lalu Allah menurunkan ayat ini. Kandungan hukum pertama, tindak kriminal di Masjidil Haram. Para ahli fikih sepakat, orang yang melakukan tindak kriminal di tanah haram harus dikisos, baik terhadap pembunuhan ataupun bukan pembunuhan. Alasan mereka karena tindakan kriminal itu berarti menodai kesucian tanah haram. Oleh karenanya, tanah haram itu sendiri tidak dapat melindungi dia dari kisos, sebab dia sendirilah yang menimbulkannya sampai terjadi kisos itu. Dalil mereka diantaranya firman Allah SWT, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dan jangan kamu perangi mereka di dekat Masjidil Haram hingga mereka memerangi kamu. Jika mereka memerangi kamu di situ, maka perangilah mereka. Begitulah balasan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Namun, mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang melakukan suatu kejahatan di luar tanah haram. Kemudian ia masuk, apakah dia harus dikisos di tanah haram juga? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, termasuk di dalamnya Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Orang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan dia harus dihukum, kemudian dia masuk ke tanah haram, maka dia harus dilindungi. Karena Allah berfirman, karena firman Allah menegaskan barang siapa yang masuk maka amanlah dia. Dalam ayat ini, Allah mewajibkan suatu perlindungan keamanan bagi siapa yang masuk. Sebab ayat ini
Meskipun kalam khobar atau berita, tetapi maksudnya adalah amar atau perintah. Jadi maknanya, barang siapa masuk ke tanah haram, berilah dia keamanan. Ini sama dengan ayat tentang haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang mewajibkan dirinya haji, maka tidak ada omong kotor, perbuatan fasik, perbantahan dalam haji itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Maksudnya, jangan berbicara kotor, jangan berbuat fasik, dan jangan berbantahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan, jika seorang melakukan tindak kejahatan di tanah halal, kemudian ia masuk ke tanah haram, maka tidak boleh dikisos. Akan tetapi, ia tidak boleh diajak sebagai kawan duduk, tidak boleh diajak berjual beli, dan tidak boleh diajak bicara hingga ia sendiri keluar dari tanah haram itu, barulah kemudian dikisos. Kedua, hukum hajinya orang miskin dan hamba sahaya. Orang miskin tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji karena memang ia tidak mampu atau biaya. Akan tetapi apabila ia menunaikannya, maka kewajiban hajinya itu pun gugur kalau sewaktu-waktu ia mampu. Demikian menurut ijma ulama. Adapun hamba sahaya apabila dia menunaikan haji, apakah kewajiban hajinya itu gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Abu Hanifah, hajinya itu jatuh sunnah dan ia wajib haji lagi apabila sudah dimerdekakan, sebab statusnya itu tak ubahnya seorang anak kecil yang belum balik. Sedang anak yang belum balik, apabila ia naik haji, maka ia wajib haji lagi jika sudah balik. Begitu jugalah halnya dengan hamba sahaya. Apabila sudah naik haji, kemudian ia dimerdekakan, maka dia pun wajib haji lagi. Beda halnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Menurut beliau, hajinya itu sudah cukup dan memadai. Namun, pendapat ini sangat lemah, sebab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, seorang pemuka mazhab Syafi'i, tidaklah sama dengan apa yang disebutkan tadi. Yang benar seperti yang ia katakan. Sesungguhnya mazhab Syafi'i berpendapat, seorang hamba sahaya apabila ihram haji kemudian dimerdekakan sebelum wukuf di Arafah, maka hajinya itu sudah memenuhi sebagai haji Islam. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Adapun apabila dimerdekakannya itu sesuai haji, maka hajinya tidaklah mencukupi. Dalam masalah ini hanya ada perbedaan bentuk bukan inti, sebab kedua pendapat tersebut sepakat bahwa apabila kemerdekaannya itu terjadi sesuai menunaikan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah, hajinya itu tidak dipandang cukup sebagai haji wajib. Karenanya ia wajib haji lagi di waktu lain, karena yang pertama tadi jatuhnya sunnah. Ketiga, apakah seorang mahram bagi seorang perempuan menjadi syarat haji? Sebagai fuqaha berpendapat, adanya mahram adalah syarat mutlak bagi wajibnya haji seorang perempuan. Demikian pendapat mazhab Hanafi. Dalil yang mereka kemukakan antara lain, Rasulullah SAW bersabda, la yajilu lamra'atu tu'minu billahi wal yaumil akhir ang tusafira safaran fawqa thalathin illa ma'adhi rahimin tahramin aw zawaj. Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya atau suaminya. Redaksi hadis ini umum mencakup semua bepergian, baik bepergian biasa ataupun pergi haji. Mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah, seorang perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa mahram. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat panggilan perang, padahal istriku hendak pergi haji. Nabi SAW jawab, pergilah bersama istrimu. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang hendak pergi haji harus disertai suaminya atau mahramnya. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW menyuruh si laki-laki tersebut untuk meninggalkan perang dan harus menemani istrinya. Padahal perang juga wajib. Apabila mahram itu bukan wajib, niscaya Nabi SAW tidak akan menyuruhnya meninggalkan perang dan pergi haji bersama istrinya. Namun, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat
haji wajib tidak diharuskan ditemani mahram, asalkan keamanan perempuan itu terjamin, misalnya haji massal bersama beberapa orang perempuan. Adapun kalau hajinya itu haji sunnah, maka harus ditemani mahramnya. Pendapat ini dibantah dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas, yang menegaskan bahwa perempuan tidak wajib haji kecuali harus ditemani oleh mahram atau suaminya, karena adanya mahram itu dipandang sebagai syarat haji bagi perempuan, dan kiranya pendapat inilah yang mendekati kebenaran. Keempat, apa saja syarat-syarat wajib haji itu? Syarat-syarat wajibnya haji itu ada 5. Pertama, Islam. Kedua, sehat akalnya. 3, balik. 4, mampu. 5, adanya mahram bagi seorang perempuan. Sebagian ulama ada yang menambahkannya tidak ada gangguan atau aman. Tetapi yang terakhir ini adalah syarat menunaikannya, bukan syarat wajibnya. 3 syarat yang pertama, Islam, balik, sehat akal, tidak hanya berlaku bagi masalah haji, bahkan berlaku juga untuk semua kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lainnya. Adapun syarat keempat yaitu mampu, telah dijelaskan sendiri oleh ayat di atas, yaitu bagi siapa yang mampu pergi ke sana, yang juga dipertegas oleh sunnah Nabi bahwa yang disebut mampu itu ialah adanya bekal dan kendaraan. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatun tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujju fala alaihi ayyamutu yahudiyyan aw nasraniyan." Barang siapa memiliki perbekalan dan ada kendaraan yang dapat mengangkutnya ke Baitullah, lalu dia tidak menunaikan haji, maka tidak ada yang menjadi beban, atau melainkan dia akan mati sebagai Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu karena Allah berfirman dalam kitab-kitabnya, dan karena Allah wajibkan haji ke Baitullah atas manusia, yaitu bagi siapa yang mampu pergi ke sana. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah ditanya tentang maksud firman Allah, dan karena Allah diwajibkan haji atas manusia, yaitu bagi siapa yang mampu pergi ke sana, maka jawab Nabi SAW, yaitu bekal dan kendaraan. Adapun syarat kelima, yaitu adanya mahram bagi seorang perempuan, telah kami jelaskan panjang lebar seperti yang telah kami paparkan. Kelima, apakah haji itu wajib berulang? Menurut zahir atau konteks ayat, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah diwajibkan haji ke Baitullah atas manusia, menunjukkan bahwa haji itu wajib hanya seumur hidup sekali. Demikian jumhur ulama berpendapat, karena dalam ayat itu tidak ada keterangan yang mewajibkan berulang. Ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ia berkisah, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami, "Hai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kamu haji, karena itu hajilah kamu." Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Apakah tiap tahun ya Rasulullah SAW?" Diam, sehingga diucapkannya pertanyaan itu sampai 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kalau aku berkata iya, niscaya akan menjadi wajib setiap tahun, sedang kamu tidak akan mampu." Kemudian ia pun bersabda pula, "Serahkanlah kepadaku apa yang kutinggalkan kepadamu itu, sebab sungguhnya hancurnya umat belum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyalahi atau perintah para nabinya. Oleh karena itu, kalau kamu diperintah untuk menunaikan perintah Allah, maka kerjakan apa yang kamu bisa, dan apabila kamu melarang kamu tentang sesuatu, maka tinggalkanlah dia." Makna global, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan Baitul Haram serta keutamaannya. Di antaranya yaitu Baitul Haram merupakan salah satu tempat untuk beribadah yang dibangun sebagai tempat peribadatan mereka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, supaya mereka tenang dan aman dalam peribadatan tersebut. Nah, kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Setelah itu selang beberapa abad ya, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Adapun Baitul Atiq atau Baitul Haram atau Ka'bah adalah kiblat manusia yang pertama kali secara mutlak, di mana pernah tercatat dalam sejarah bahwasannya kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi setelah adanya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah, maka
kiblat manusia secara mutlak itu berada di Baitul Atiq atau Ka'bah. Nah, tidak ada satupun tempat yang dibangun oleh para nabi yang paling tua usianya daripada Baitul Atiq. Allah Subhanahu wa taala merincikan keistimewaan Baitul Haram. Nah, dengan sisi kelayakannya untuk mendapatkan keutamaan jika dibandingkan masjid atau tempat peribadatan lainnya. Antara keistimewaan itu ialah Masjidil Haram adalah masjid pertama dan sekaligus menjadi kiblat para nabi. Al-Haram atau Tanah Haram sendiri adalah negeri yang aman dan damai. Disitulah terdapat pertanda-pertanda yang jelas, yaitu Bukit Safa dan Marwah, di mana sejarahnya ibadah sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Ketika itu sejarahnya kisah Nabi Ismail alaihissalam yang menangis kehausan. Kemudian muncullah sumur Zam-Zam dari bawah telapak kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, arti dari Zam-Zam ialah banyak atau melimpah ruah. Kemudian ada Al-Hatim atau Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah sebuah bangunan tembok setengah lingkaran dengan ukuran 1,32 meter dengan tebal 1,5 meter. Hijr Ismail ini merupakan salah satu tempat dimakbulkannya sebuah doa dan juga termasuk bagian dari Ka'bah, di mana riwayat seperti yang telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi izin masuk ke Ka'bah untuk salat di dalamnya. Lalu Nabi membawa beliau ke Hijr Ismail dan bersabda, "Salatlah di sini kalau ingin salat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail ini termasuk bagian Ka'bah." Nah, dari sini Hijr Ismail ini merupakan masih bagian dari Ka'bah dan juga tempat yang doanya makbul. Lalu Hajar Aswad yaitu batu hitam yang ada di sudut Ka'bah. Kemudian makam Ibrahim yaitu batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat beliau membangun kembali Ka'bah. Jadi makam Ibrahim ini bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah, bukanlah sebuah kuburan ya. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter khusus pada tempat tersebut dengan keistimewaannya, utamanya sebagai pusat hidayah dan cahaya, serta mewajibkan haji ke tempat tersebut yang mana orang-orang datang dari penjuru dunia. Hal tersebut bertujuan supaya mereka dapat menyaksikan atau melihat hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebutkan asma Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, apakah ini tidak cukup sebagai bukti untuk menunjukkan keutamaan serta kelayakan Baitul Haram ini sebagai kiblatnya kaum muslimin? Munasabah ayat. Beberapa ayat dari permulaan surat Ali Imran menegaskan bukti-bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW dan keesaan Allah. Selain itu, ayat ini juga membantah peraguan yang selama ini dihembuskan oleh ahli kitab dan membantah bid'ah dan menurutkan nafsu tanpa bersumber dari wahyu Allah. Terkait ayat ini terhitung sejak ayat Quran Surat Ali Imran ayat 93 bukan lain diturunkan untuk membantah dua kecurigaan yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang sukanya merusak keyakinan orang. Pertama, orang-orang Yahudi mengatakan, "Engkau Muhammad mengaku mengikuti agama Ibrahim, tetapi mengapa engkau makan daging unta dan minum susunya? Padahal semua itu haram dalam agama Ibrahim. Apakah engkau telah menghalalkan apa yang haram, yang engkau sendiri tidak membenarkan dan tidak cocok dengan agama Ibrahim? Karena itu, engkau tidak pantas mengatakan sebagai orang yang lebih utama daripada Ibrahim." Anggapan itu lalu ditolaknya dengan mengatakan bahwa semua makanan itu asalnya halal bagi Bani Israel, sekalian anak cucu mereka. Kedua, ketika kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, seperti yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 144, orang-orang Yahudi mencela kenabian Muhammad. Peristiwa itu dijadikan kesempatan untuk menolak kerasulan Muhammad serta memprovokasi orang-orang supaya ragu terhadap Islam. Mereka mengatakan Baitul Maqdis itu lebih utama daripada Ka'bah dan karenanya ia lebih patut dijadikan arah kiblat.
Baitul Maqdis dibangun sebelum Ka'bah. Ia adalah tempat berhimpun para nabi. Semua nabi adalah keturunan Ishak dan semuanya mengagungkan Baitul Maqdis serta sembahyang menghadap ke sana. Kalau sekiranya engkau Muhammad mengikuti agama mereka itu, niscaya engkau akan mengagungkan apa yang selama ini mereka agungkan. Kemudian lalu Allah membantahnya dengan ayat ini, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Kelembutan tafsir. Pertama, hikmah dipilihnya Baitul Atiq untuk menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat tersebut sebagai kiblat ahli tauhid. Dia dibangun dengan kokohnya oleh Abu al-Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia merupakan awal mula masjid yang sebelumnya di sana belum ada satupun tempat ibadah selain Ka'bah ini. Tak ubahnya dengan Baitul Ma'mur di langit. Baitul Atiq tempat tawaf penduduk bumi, sedangkan Baitul Ma'mur tempat tawaf penduduk langit. Kedua, Imam Farah Ar-Razi menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meramaikan rumah ini, yaitu Baitullah, melalui Jibril. Karena itu pernah dikatakan, di dunia ini tidak ada satupun bangunan yang lebih mulia daripada Ka'bah, sebab yang menyuruh membangunnya ialah Allah, arsiteknya Jibril dan pelaksananya Ibrahim, sedang pendampingnya Ismail. Ketiga, di antara keistimewaan Ka'bah ini, ia dijadikan sebagai tempat yang aman lantaran berkah doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa." Al-Baqarah ayat 126. Beliau mengucapkan doa itu di saat semua orang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Mekah sendiri, sedang dilanda kehancuran, perampokan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan karunia yang besar terhadap negeri tersebut, yaitu keamanan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berarti, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah yang suci yang aman, sedang manusia sekiranya rampok-merampok." Al-Ankabut ayat 126. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata, "Kalau aku menang terhadap pembunuhan Al-Khattab, niscaya aku tidak akan mau menangkapnya sehingga ia keluar dari Baitullah, yaitu Masjidil Haram." Keempat, Al-Allamah Abu As-Su'ud menafsir redaksi waman kafaro dan barang siapa yang ingkar diredaksikan sebagai ganti kata malam yahujja, barang siapa tidak haji, adalah untuk memperkuat wajibnya haji serta begitu besarnya ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "Man mata walam yahujja fayamut insya'aha Yahudiyan sya'a Nasraniyan," yang artinya barang siapa mati padahal ia belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia mati sebagai Yahudi atau Nasrani kalau suka. Ayat ini ditampilkan dalam bentuk susunan bahasa yang indah sekali, mengubah dari perintah haji dan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya dengan bentuk berita yang menunjukkan suatu kepastian, dan ditampilkan dengan bentuknya ismiyah, mubtada dan khobar yang menunjukkan tetap dan berlaku terus, dalam arti bahwa telah menjadi hak Allah yang terus ditunaikan manusia dan akan terus demikian sampai mereka lepas dari kewajiban menunaikan haji dan menyelesaikan tanggung jawab kewajiban haji. Gaya bahasa yang digunakan mula-mula ditampilkan secara umum, yaitu bagi manusia, kemudian dikhususkan dengan redaksi anistato'a, siapa yang mampu, dengan dimubhamkan, yaitu tidak ditegaskan siapa yang dimaksud, kemudian diterangkan dan dimujmalkan.